masih bersama saya dan Mas Wiwit yang punya murai batu saldo yang demikian fenomenal. Dekat aja gitu Mas Wiwit. Alhamdulillah Mas Agus. Mas Wiwit itu banyak yang nggak percaya ya murai batunya jenengan itu pastol atau memang atau bukan pastol, kok bisa seperti itu gitu loh gitu. Ya. Banyak yang tanya. Saya pun juga nggak percaya Mas. Gitu ya. Saya pun juga nggak percaya. Tapi memang pertama saya tanyakan dengan pemilik sebelumnya memang itu pastol. Saya cek lagi. Saya kan juga merasa apa benar atau pastol. Saya cek lagi nih ke peternaknya langsung. Ring nomor sekian itu ngetes tanggal berapa. Akhirnya memang betul tanggal sekian, tanggal 28 Februari 2020 ya. Berarti ya 10 bulan ya Mas Wiwit ya? Kurang lebih 14 ya? 14 Maret, April, Mei ya, 13-14. Oke. Berarti keraguan-raguan bahwa ini bukan pastol sudah bisa kita tepis. Ini benar-benar pastol saldo ini. Nah, masalah dia mainnya seperti itu ya kita nggak ngerti ya, itu sebuah karunia. Seperti itu. Tidak semua murai, termasuk murai yang dewasa akan bisa seperti itu. Betul, karena memang dia punya kelebihan tersendiri. Seperti itu. Nah Mas Wiwit, waktu si saldo ini sebelum di take over Mas Wiwit di pemilik lama, iya. Apakah sudah mempunyai prestasi ya minimal di Tarkam lah, di Labra? Oke. Waktu itu jadi ceritanya seperti ini Mas. Saya lihat status teman. Oke. Ya, status teman berawal hanya dari materi saja. Materinya bagus, masuk. Cuman itu saja. Saya tanya, mantep murainya. Mantep itu kalau sold out, wah. Ada sinyal dijual. Iya, ada sinyal nih. Oke. Langsung saya pada waktu itu siang itu langsung gas ke sana. Nah, sampai sana bercerita udah pernah dicoba atau belum. Sudah sekali Labran, main 2 kali. Main pertama tidak jalan, main yang kedua nomor 1. Dan ada videonya juga waktu itu. Pada waktu saya tanyakan, umur berapa ini? Baru pastol, kaget saya. Pastol? Waduh. Tapi kok materinya luar biasa. Akhirnya saya dengan mempertimbangkan waktu itu di track di rumahnya sama lihat video pada waktu gantang, oh ya sudah, saya yakin. Waktu itu langsung saya take over saat itu juga. Hari itu juga lah. Hari ya. Itu juga, iya. Mas Wiwit lihat dari materinya waktu itu. Hanya materi waktu saja. Itu apa Mas yang dikeluarkan? Tonjolannya membuat Mas Wiwit itu tertarik dengan saldo. Iya. Tonjolannya seperti kunti yang di speedkan. Itu yang pertama. Itu yang membuat wow sekali lah. Jarang ya dimurai seperti itu. Jarang sekali. Kemudian yang kedua ada gereja yang di speedkan juga. Jadi mau tonjolannya dia itu. Walaupun ada beberapa materi yang lain juga seperti itu. Dan dia membawakannya diulang dan panjang. Oh, mungkin begini, dalam saya memberi pemahaman, dalam pemahaman saya bahwa saldo ini membawakan lagu Kunti itu versi dia. Iya. Versi murai ya. Betul. Jadi bukan mentah seperti Kunti seperti itu. Iya. Jadi kalau Kunti kan dia kan agak kurang rapat kan. Nah, kalau saldo rapat sekali. Diversikan dia sendiri. Iya. Ini yang menjadikan Mas Wiwit minat dengan pasti berpikirnya seperti ini. Iki nek jalan sangar ini, gitu ya. Betul. Tapi optimis waktu itu Mas bisa menjalankan saldo itu. Optimis saya. Meskipun dia masih pastol ya, iya, gitu ya. Optimisnya yang pertama yang tadi udah pernah dicoba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang kalau untuk pastol kan memang ya main hanya main saja, artinya jangan digeber. Ada batasan-batasannya. Ada batasannya tertentu. Jadi memang
burungnya memang bagus, tapi karena pastol kita tidak bisa memaksimalkan tiap minggu sekali main. Oke. Gantang perdana Mas Wid. Mungkin langsung penasaran ya, wah pengen lihat ini. Iya. Gitu. Setelah di take over itu berapa lama? Saya waktu itu beli hari Selasa, kemudian waktu sampai di rumah, biasa kan kalau murai di lingkungan baru pasti bongkar-bongkar. Iya. Nah, wah semakin yakin saya istimewa ini. Nah, melihat itu ya teman-teman ada yang bilang nggak usah dicoba, bodoh amat. Nah, saya coba hari Jumat. Saya hanya pengen tahu gimana sih mentalnya, mainnya seperti apa. Dan saat itu pun di luar ekspektasi saya, memang di luar ekspektasi saya. Mainnya istimewa. Bintang lapangan waktu itu ya? Bintang lapangan di Lapres Cepoko. Oh, gantangannya Pak Kabul, Pak Kabul Rombolawi. Ya. Juara berapa Mas waktu itu Mas? Waktu itu juara 2. Juara 2, oke. Juara 2 tos gantangan. Oh, kalahnya tos ya? Iya, saya gantangan nomor besar 40 sekian. Oke. Nah, dari situ mantep nih, mau akan melanjutkan merawat saldo dengan lebih optimis. Ada nggak sih yang nawar waktu itu Mas? Banyak Mas. Banyak. Waktu saya Lapres pertama itu di Cepoko, saya turun udah ada banyak yang nawar. Berapa Mas? Berapa Mas? Waktu itu saya seketika langsung tidak saya jual, not for sale waktu itu, karena saya baru kali ini saya punya murai yang menurut saya istimewa saat itu. Padahal Mas Wibit ada gajo yang mumpuni ya. Kayak waktu itu kan saya ikuti perjalanannya, ada pesona, ada panorama. Iya. Terus ini muncul saldo. Nah, di antara tiga gajoan Mas Wibit ini, kok mantapnya di saldo? Oke. Kenapa sih Mas? Yang pertama kalau untuk pesona sudah sold out. Oke, cepet ya. Lanjut Mas. Yang kedua panorama baru mabung. Jadi memang pada waktu itu saya karena panorama baru mabung, saya fokus ke ternak saya terlebih dahulu. Nah, datang saldo, saya fokus untuk saldo. Jadi memang waktu itu saya tidak ada amunisi. Ya, amunisi untuk main. Oke Mas Wibit. Menanggapi tawaran yang di Cepoko tadi itu, iya. Sampai berapa sih tawarannya waktu itu Mas? Iya, waktu itu memang saya not for sale. Cuman kalau orang Jawa kan harus jawab nih. Nah nanti ada apa-apa seperti itu. Waktu itu terus saya bilang, udahlah yang mungkin nggak mungkin terbeli. Oke. Dengan level di Lapres, baru Lapres. Masih pastol. Nah, saya waktu itu 100. Oke. Berapa? 100 yang seperti itu. Mantap saya. Ya waktu itu banyak yang tidak berani. Tidak berani karena memang ada permasalahan masing-masing, pemikiran masing-masing. Ada juga yang bilang 100 Mas, emang udah pernah main di level cup, main baru event lebih besar gitu ya. Event baru Lapres saja minta 100. Waduh, tantangan nih buat saya. Oh, besok Pak tunggu saja, sebentar lagi ikut cup. Saya bilang seperti itu. Akhirnya dari Cepoko itu Mas Wibit ke Kampung Ulu, Ya, Magelang. betul. Itu berapa lama sih? Berapa hari dari Cepoko itu? Kalau Kampung Ulu tanggal 11 April. Cepoko itu kalau nggak salah itu awal bulan hari Jumat. Berarti belum lama ya, sekitar 10 hari ya? Betul, jadi memang belum ada 2 minggu saya gas lagi di Kampung Ulu. Ya karena memang pada waktu itu sebelum Ramadan, cup sebelum Ramadan itu ada Kampung Ulu dan ada beberapa macam event. Tapi akhirnya saya milih di Kampung Ulu. Tiket yang paling mahal di Kampung Ulu ya waktu itu ya? Ya, saya cari yang tiket sekalian, tiket utama sekalian waktu itu tiket 1 juta. Seperti itu.
waktu akan berangkat ke Kampung Ulu, optimis nggak sih dengan saldo itu kan geger di sana? Optimis tentang kemampuannya, saya optimis mas. Cuma saya nggak berpikir sampai geger. Saya nggak berpikir sampai situ. Saya hanya optimis saya punya burung dengan kualitas bagus, itu saja. Dan saya tahu juga kualitas lawan-lawan burung di sana luar biasa. Karena besar semua ya mas? Iya betul, nama-nama besar semua. Dan alhamdulillah mungkin pada saat itu hoki baruan dapat nomor 2. Kalah tos juga itu ya? Kalau nggak kalah tos ya terpot 1 biru. Terpot 1 biru, oke. Ya. Sama 3 merah kalau nggak salah. Oke. Setelah turun gantang di Kampung Ulu itu. Iya. Ada lagi nggak yang nanya-nanya tentang harga dan sebagainya? Semakin deras mas. Semakin deras. Apalagi kontennya muncul ya? Wah. Apalagi kontennya muncul. Luar biasa kontennya. Mantap pokoknya. Burungnya bagus kok. Kemudian banyak tawaran juga, dan saya juga menanggapinya waktu itu artinya menanggapinya yang dulu yang mempertanyakan udah pernah kok di level cup. Nah, ketika saya udah menang di level cup, otomatis saya minta naik untuk masalah harga seperti itu. Oke. Nah, waktu kita sempat ngonten juga waktu itu, Mas Wiwit kan ini berhenti dulu nih selama Ramadan. Saya mau fokus ibadah, burungnya nggak main dulu, nanti mainnya setelah Lebaran. Betul. Ada yang menyikapi berbeda. Jangan-jangan ini termasuk saya Mas Wiwit. Jangan-jangan ini Mas Wiwit ini takut. Takut menurunkan saldo di event di Ramadan juga itu banyak event ya sebetulnya. Iya. Banyak event. Betul. Kok nggak diturunkan di situ? Nah, ini jangan-jangan Mas Wiwit takut kalau ketahuan ini saldo nggak stabil, kan di situ Mas. Betul. Boleh kan orang berpikir seperti itu, Mas? Iya. Masuk akal kan? Masuk Pastol, akal. baru main berapa kali sih, kan gitu? Iya. Oke. Betul. Memang kalau misalkan ada ketakutan sih pasti semua orang mengalami mas, karena memang kebetulan menurut saya burungnya ini sudah dalam pantauan banyak orang. Dan memang niat saya yang pertama karena memang pastol, dan waktu sampai di Jogja itu kan nggak sampai 2 minggu saya gas 2 kali turun di Labras sama di Kampung Ulu. Okay. Saya berpikirnya istirahat total habis Lebaran. Sampai habis Lebaran. Cuma di tengah-tengah Ramadan pun saya nggak ada pikiran yang kayak Mas Agus tadi ya, wah takut nggak gara-gara nggak stabil. Saya nggak ada pikiran saat itu. Saya hanya pikiran saya kalau ketika saya ingin main, saya main. Akhirnya pun saya juga pada waktu tanggal berapa itu ya, di Ramadan juga saya main. Oh iya. Main 2 sesi juga, dan itu pun juga masuk semua, alhamdulillah. Tapi memang saya nggak expose untuk di latber itu seperti itu, karena memang banyak yang bilang nggak usah main latber, ngisi-ngisini. Saya kan kadang-kadang burung-burung bagus itu nggak bisa kerja bagus juga di latber karena lawannya kadang-kadang tidak seimbang, karena yang datang di latber kebetulan level-level di bawah yang biasa main di event besar. Betul. Tapi juga nggak menutup kemungkinan orang-orang yang burung yang biasa main di level tinggi ingin manasi burung di situ juga kan nggak nutup kemungkinan. Iya. Seperti itu. Yang pasti saya ingin mencoba settingan yang paling pas itu sih mas. Saya nggak berpikir macam-macam, saya ingin yang pas yang mana sih settingannya sebelum saya turun ke cup seperti itu. Dimainkan 2 sesi dalam satu hari itu. Satu hari iya. Alhamdulillah masuk semua 2 sesi itu ya. Lawannya juga banyak ya mas ya. Kalau untuk murai waktu itu yang pertama banyak, yang kedua dia kurang dari yang pertama. Cuman ya memang ya pas latber lumayan lah. Oke. Kalau kapan pasti full.
Nah, terakhir kemarin main di Taman Kuliner di Iya. event Latpres. Latpres sih tajuknya. Tapi yang datang juga burung-burung gede semua ya. Dan terbukti Sado juga fenomenal mainnya. Iya. Menurut saya. Alhamdulillah nomor 1. Nomor 1 dan bisa menepis anggapan bahwa Saldo ini bukan pastol-pastol seperti yang lain ya. Betul, ya. Intinya tetap stabil, Ya. gitu ya. Nah, semakin jadi sorotan nggak ini Mas? Semakin ada yang tanya, apalagi kan kemarin di konten sama Mas Oki gitu ya, Gilita Sofi. Betul. Iya. Habis di konten tuh pasti banyak yang nanya, Mas. Gitu. Dari luar kota, ada yang dari luar Jawa juga banyak yang menanyakan.